Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 82. Hukuman dari masa lalu. Ingin rasanya Galih melabuhkan kepalan tinjunya ke wajah si brengsek Bara dan memukulinya habis-habisan, namun sebisa mungkin ia tahan, mengingat hubungannya dengan Riana masih disembunyikan dari semua orang. Apa kamu serius atau hanya mau menjadikan Riana sebagai pelampiasan, seperti gadis-gadis yang selama ini kamu kencani? Ada amarah yang terlihat jelas dalam tatapan Galih, tetapi Bara yang sedang setengah mabuk itu tentu saja tak dapat melihat. Ia masih fokus dengan minuman. Tidak, aku sudah yakin dengan pilihanku. Apa Riana tahu kalau kamu suka sama dia? Kebisuan mendominasi selama beberapa saat. Bara terdiam dengan tatapan nanar, kemudian kembali meneguk minumannya hingga tak tersisa. Belum, aku sudah beberapa kali mendekati, tapi dia tidak merespon sama sekali. Galih bernapas lega, bertahun-tahun berteman dengan Bara, ia tahu seperti apa temannya itu. Bara akan melakukan apapun untuk mendapatkan wanita incarannya. Namun kali ini tidak akan ia biarkan Bara mendekati Riana. Lupakan Riana, lebih baik kamu tanggung jawab terhadap Nia dan anaknya. Berani berbuat harus berani tanggung jawab, resiko kan? Kata siapa aku tidak mau tanggung jawab, gerutu Bara. Aku pasti akan bertanggung jawab terhadap bayi itu, tapi bukan berarti dengan menikahi ibunya kan? Kalau semua laki-laki punya pola pikir brengsek seperti kamu, akan ada banyak bayi yang lahir di luar nikah. Galih mendengus kesal, lalu beranjak meninggalkan Bara seorang diri. Ia masuk ke mobil dengan membanting pintu kasar, sejenak menyandarkan punggung sambil memejamkan mata. Pikirannya sedang carut-marut, ia merasa hubungannya dengan Riana tak semulus jalan tol. Ada banyak masalah yang harus dihadapi, belum lagi menghadapi keluarga Darmawan yang sudah pasti akan menentang keras hubungannya dengan Riana. Mengeluarkan ponsel dari saku jaket, Galih menghubungi sang kekasih. Setahunya Riana akan kembali dari luar kota malam ini dan ia berencana menjemput di bandara. Kamu di mana sekarang? Tanya Galih sesaat setelah panggilan terhubung. Aku sudah sampai di rumah, jawab Riana. Satu hal yang kurang disukai Galih dari Riana, sang kekasih tidak pernah mau menggunakan bantuannya. Bahkan untuk sekedar menjemput sekalipun, Riana selalu menolak. Kamu pulang naik apa? Kan aku sudah bilang kalau sampai bandara, hubungi aku, ucap lelaki itu. Aku naik taksi online, tidak apa-apa. Aku selamat sampai di rumah. Ya sudah, aku mau ke sana sekarang. Tanpa menunggu jawaban dari Riana, Galih tancap gas menuju rumah wanita itu. Butuh 20 menit perjalanan untuk tiba. Kini mobil milik Galih sudah terparkir tepat di depan sebuah rumah sederhana. Sebuah rumah sempit yang selama beberapa tahun belakangan ini dihuni Riana. Senyum hangat menyambut Galih saat pintu terbuka. Riana tampak hanya mengenakan jubah mandi. Tunggu sebentar ya, aku mau ganti baju dulu, ucap Riana. Oke. Galih memandangi Riana yang berjalan menuju kamarnya. Jika dilihat dari segi fisik, Riana memang memiliki kecantikan sempurna. Bisa dibilang Alpian adalah satu-satunya laki-laki yang tak terjebak dengan pesona seorang Riana. Dan lelaki buaya darat seperti Bara akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Kurang dari 10 menit, Riana sudah keluar dari kamar. Aroma segar menyeruak ketika wanita itu mendekat dan membereskan barang bawaannya dari luar kota. Aku ingin kamu pindah dari rumah ini. Aku rasa rumah ini kurang layak dan kurang aman untuk kamu, ucap Galih beberapa menit kemudian. Riana tersenyum. Ia pandangi setiap sudut rumah itu. Memang rumah sempit ini akan terlihat kurang nyaman di mana orang lain, terutama untuk Galih yang sudah terbiasa tinggal di rumah mewah dengan beberapa fasilitas. Tidak aman bagaimana? Aku sudah beberapa tahun tinggal di sini.
dan semuanya baik-baik saja. Maksudku, di sini tidak ada yang menjaga kamu. Bagaimana kalau ada orang jahat yang datang? By the way, bagaimana kalau kamu pindah ke apartemenku? Aku ada 1 unit apartemen kosong dan kamu bisa tinggal di sana." Riana hanya mengulas senyum, membuat aura kecantikannya kian terlihat. Satu hal yang disukai Galih, ia lebih suka melihat Riana seperti sekarang, sederhana dan tanpa polesan make up. "Terima kasih, tapi aku sudah nyaman tinggal di sini. Aku lebih cocok tinggal di rumah ini. Di sini aku tidak perlu pura-pura menjadi anak orang kaya." Gali terdiam mencerna ucapan Riana. Ya, Riana sedang menghukum dirinya atas perbuatan jahatnya selama ini terhadap Aileen. Ia bahkan menolak semua fasilitas yang ingin diberikan Galih kepadanya. "Ayolah Riana, sudah cukup kamu hidup dalam rasa bersalah. Kamu sudah menebus semuanya." "Belum, aku merasa masih belum cukup. Masa laluku terlalu buruk untuk dikenang." Bola mata wanita itu mendadak dipenuhi cairan bening. "Aku tidak mau orang-orang berpikir aku sedang memanfaatkan kamu." "Tidak akan ada yang berpikir seperti itu," balas Gali tak mau kalah. Riana menatap kekasih rahasianya itu dengan tatapan nanar. "Aku benci diriku yang dulu. Aku merasa aku terlalu jahat sampai tidak pantas menerima kebaikan dari siapapun." Galih mendekat dan duduk tepat di sebelah Riana. Ia menggenggam tangan wanita itu. Riana hendak menepis, namun Galih menggenggamnya sangat erat. Jejak masa lalu yang ditinggalkan Riana kadang menjadi penghalang mereka. Di kantor, Riana akan berpura-pura tidak memiliki hubungan apapun dengan Galih. Bahkan ia terkesan selalu menghindar dan bersikap biasa saja. "Kalau begitu, mari kita menikah dan memulai semuanya dari awal," ucap Galih mantap. Untuk beberapa saat waktu seperti terhenti bagi Riana. Ucapan Galih seolah mampu melumpuhkan akal sehatnya. Dulu menikah dengan seorang laki-laki mapan mungkin menjadi ambisi dalam hidupnya. Ia bahkan rela melakukan apapun untuk mewujudkan mimpi itu, menghabiskan semua uangnya untuk mempercantik diri, membeli pakaian mahal meskipun harus berhutang. Bahkan ia pernah berusaha menjebak Alpian dengan memasukkan obat perangsang ke dalam minumannya. Segala perbuatan buruk di masa lalu bermunculan di ingatan Riana. Semua kenangan buruk itu menghantam hatinya bertubi-tubi tanpa ampun. "Kamu jangan bercanda, Galih. Ini tidak lucu." "Aku tidak bercanda. Kenapa kamu tidak pernah menganggap serius semua ucapanku? Apa karena aku kurang mapan seperti Arpian?" Cecar Galih mulai kehilangan kesabaran. Ucapan Galih layaknya belati tajam yang menggores luka di hati wanita itu. Ia menyeka air mata yang membanjiri wajahnya. "Memangnya siapa yang mau menikah dengan wanita seperti aku? Aku hanya wanita jahat dengan masa lalu yang buruk. Apa kamu lupa semua kejahatan yang kulakukan di masa lalu? Apapun yang kulakukan untuk berubah menjadi lebih baik, semua orang tetap akan menganggap aku sama seperti Riana yang lama. Kamu akan menjadi bahan tertawaan semua orang-orang kalau menikahi wanita penggoda seperti aku." "Dan aku?" ucap Riana terpotong di udara karena Galih membungkam dengan ciuman. Lanjut lagi bab 83-nya Kak, biar kakak makin semangat ya. Bab 83, Dokter Pero. Ingatan tentang kejadian semalam berputar di benak Riana. Saat pertama kali membuka mata di pagi hari, ia menggeliatkan tubuhnya yang terbaring di atas kasur busa, memijat tengkuk lehernya berulang-ulang demi mengurangi pegal. Kemudian mengubah posisi dari yang semula berbaring menjadi duduk bersandar. Memandangi pantulan wajahnya melalui cermin, Riana meringis sendiri. "Kenapa aku terlihat menyedihkan?" gumamnya pelan sambil menatap mata sembab dan juga kulit wajahnya yang putih pucat. Semalam Gali baru meninggalkan rumah kontrakan sempit itu setelah Riana mengusir dan memaksanya untuk pergi. Sempat pula terjadi pertengkaran hebat karena lelaki itu menciumnya secara paksa. Lamunan Riana akan kejadian semalam membuyar disusul dengan hela napas panjang. Arah jarum pendek pada jam dinding sudah menunjuk ke angka 6. Riana memaksakan diri bangkit setelah mengumpulkan tenaga, masuk ke kamar mandi dan membersihkan diri.
Pagi ini sebelum berangkat ke kantor ia akan mengunjungi sang ibu. Karena ia mendapat kabar bahwa ibunya sedang kurang enak badan, kabar itu pun membuat Riana yang sedang berada di luar kota menjadi khawatir dan memutuskan untuk pulang lebih awal. "Kamu baik-baik saja kan, Riana?" tanya Bu Nana khawatir setelah melihat mata sembab putrinya. "Aku baik-baik saja, Bu," jawab Riana memaksakan senyum di sudut bibirnya. Ia peluk sang ibu sebagai pelepas rindu. "Tapi kamu agak pucat," sambil membelai wajah Riana dengan penuh kasih. "Tidak apa-apa, Bu. Ibu sendiri bagaimana?" katanya. "Ibu sakit, cuman demam sedikit." Wanita parubaya itu tampak lesu dan pucat. Pancaran penuh luka tergambar jelas dalam mata Riana kala menatap sang ibu. Sudah 4 tahun ini Bu Nana menghabiskan masa tuanya di Hotel Predio, dan masa hukuman atas kejahatan di masa lalu akan selesai. Dalam beberapa hari lagi ia akan menghirup udara bebas. "Kamu jangan terlalu memikirkan ibu. Kamu juga berhak bahagia dan menemukan jodoh yang baik." "Aku bahagia dengan hidupku yang sekarang, Bu. Tidak perlu lagi pura-pura seperti dulu. Aku merasa lebih nyaman." Bu Nana menyeka air mata. Kepingan sesal menikam hati dan menciptakan rasa sakit tiada terkira. Karena kejahatan di masa lalu, putrinya sendiri yang harus menanggung beban. Hingga sekarang Riana selalu merasa rendah diri. Riana merasakan lemas pada tungkai kakinya saat memasuki lobi kantor. Ia mempercepat langkahnya menuju lift. Namun saat melewati meja resepsionis, sepasang kaki menjegal kakinya hingga terjatuh. Beberapa bekas di tangannya berhamburan ke lantai disusul dengan tawa renyah beberapa wanita. "Maaf ya Riana, aku tidak sengaja," ucap seorang staf wanita tanpa berniat membantunya berdiri. "Kamu tidak akan mengadu pada Pak Alfian untuk memecat kita kan?" sambung staf wanita satunya. "Tidaklah, Riana kan hanya mantan calon tunangannya, Bos. Dia tidak akan mengadu karena dia bukan siapa-siapa lagi," tambah seorang lainnya. Riana hanya diam sembari memunguti berkas-berkasnya. Mendapat perlakuan seperti ini dari staf lain sudah menjadi hal biasa baginya. Dihina dan dipandang rendah sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun Riana menganggap semua yang ia dapatkan sekarang adalah buah dari kesalahan yang ia tanam sendiri. Tanpa kata, Riana langsung bangkit dan menuju lift, menunggu beberapa saat hingga pintu terbuka. Namun apa yang ia dapati di dalam sana membuatnya membeku. Gali bersama Dr. Pero baru saja keluar bersama dari lift. Dr. Pero bahkan sedang melingkarkan tangan di lengan lelaki itu. Gali bereaksi cepat. Demi menjaga perasaan sang kekasih gelap, ia segera menurunkan tangan Dr. Pero. "Pagi Riana," sapa Dr. Pero dengan ramah. "Pagi dokter," balas Riana mengulas senyum tipis. "Riana, aku dan Pero akan pergi ke rumah Alfian. Tolong siapkan agenda untuk siang ini." Riana hanya mengangguk tanpa kata. Matanya mengikuti kemana langkah Gali yang beriringan dengan dokter cantik itu. Tak dapat ia pungkiri ada rasa cemburu. Terlebih Dokter Pero menunjukkan rasa sukanya terhadap Gali dengan jelas. Pak Gali sama Dokter Pero itu serasi sekali ya. Ya, semoga mereka berjodoh. Sebelum Pak Gali digondol kucing garong. Ada kan kucing garong yang berkamuflase menjadi sekretaris? Bisik-bisik para staf kembali berhembus di telinga Riana. Wanita itu hanya diam meskipun paham bahwa si kucing garong yang dimaksud adalah dirinya. Aileen mengulas senyum saat memasuki sebuah kamar dan melihat seorang wanita muda yang sedang duduk sembari memangku bayi perempuan cantik. Wanita itu langsung berdiri dan menyambut sang nyonya rumah dengan malu-malu. "Selamat pagi. Maaf, aku baru sempat menyapamu. Suamiku sudah cerita bahwa kamu yang sudah menemukan Boy di jalan. Aku tidak tahu harus bagaimana berterima kasih." Mia menundukkan pandangan. "Sama-sama Nyonya, jangan panggil Nyonya, panggil saja aku Aileen." "Tidak apa-apa, jangan sungkan. Kalau tidak enak kamu boleh memanggilku kakak." "Terima kasih, maaf kalau keberadaanku merepotkan." "Sama sekali tidak. Oh ya, aku sudah dengar dari suamiku tentang kamu dan Bara. Tenang saja, kamu dan anakmu akan aman di sini." Aileen menatap bayi perempuan berusia kira-kira 6 bulan dalam gendongan wanita itu.
Bayi perempuan itu memang memiliki potongan wajah bara. Sesekali lagi, terima kasih Nyonya, maksudku Kak Aileen, aku merasa tidak enak. Jangan bicara begitu, anggap saja rumah sendiri. Anakmu cantik sekali, siapa namanya? Namanya Alea, nama yang cantik. Puji Aileen kembali tersenyum. Namun senyum itu harus redup saat memandangi Mia. Wanita itu hanya terbalut pakaian lusuh dan kusut. Ada sobekan di beberapa bagian, begitupun dengan pakaian putrinya. Aku keluar sebentar ya. Aku mau menemani suamiku dulu, silakan. Aileen memasuki kamar setelah menyapa Mia. Alpian tampak sedang duduk bersandar di tempat tidur dengan beberapa dokter yang sedang memeriksa kondisinya. Ada pula dokter Pero di antaranya. Selain itu ada si kecil boy dengan seragam khas dokter dan juga stetoskop mainan yang melingkar di lehernya. Ia turut memeriksa keadaan sang papa. Alpian menolak dirawat di rumah sakit dan memilih menjalani perawatan di rumah. Dia merasa lebih baik jika berada di sekitar orang terkasih, terutama istri dan anaknya. Papa sudah sembuh kan? Tanya anak lelaki itu. Ya dong, kan ada dokter Boy, sahut Pero sambil membelai puncak kepala si kecil. Boy tampak antusias, namun bibirnya seketika mengerucut saat mendapati dokter Pero menancapkan jarum suntik ke lengan kanan papanya. Kenapa suntik punya Boy? Nggak ada jalumnya, Pak, tanyanya sambil membandingkan mainannya dengan alat suntik sungguhan milik sang dokter. Alpian tertawa kecil. Nggak apa-apa nak, kalau yang ada jarumnya itu buat senior, kalau Boy kan masih kecil. Tapi Boy juga mau yang ada jalumnya. Nanti kalau Boy sudah besar, tante kasih jarum suntik beneran, tambah Pero. Beneran ya tante? Iya sayang. Boy tersenyum girang sambil menunggu tim dokter melakukan tugasnya. Aileen membuka lemari pakaian, memilih beberapa koleksi pakaian baru miliknya yang belum pernah dipakai untuk diberikan kepada Mia. Kebetulan postur tubuh keduanya hampir sama. Aileen bahkan berencana untuk meminta bantuan Riana membawa Mia ke salon langganannya. Ia yakin jika dipoles, Mia akan menjadi wanita yang sangat cantik. Akan ia buat Bara menyesal karena menyia-nyiakan wanita yang sudah melahirkan anaknya itu. Setelah beberapa menit berlalu, tim dokter selesai dengan tugasnya. Pero dan yang lainnya lantas meninggalkan kamar itu, menyisakan Aileen dan Alpian berdua. Boy yang cukup dekat dengan dokter Pero pun ikut keluar. Tadi aku menemui Mia, ucap Aileen sambil menundukkan diri di tepi tempat tidur. Kasihan dia, bayinya lucu sekali, wajahnya mirip Bara. Sayangnya Bara tidak mau mengakui mereka, sahut Alpian. Tanpa kata, Aileen langsung memeluk suaminya sambil menghujani wajah lelaki itu dengan ciuman. Terima kasih sayang, bisik wanita itu. Terima kasih untuk apa? Karena kamu tidak membuangku dan Boy seperti yang dilakukan Bara terhadap Mia dan Alea. Padahal dengan uang kamu bisa saja mengasingkanku ke tempat yang jauh. Aku bisa bayangkan bagaimana hidup Mia beberapa bulan ini. Alpian mencium puncak kepala wanita itu, memeluknya lebih erat. Kita sudah berakhir, Per. Tolong berhenti. Suara Galih menggema di udara. Saat ini ia dan Pero sedang berada di balkon rumah. Pero baru saja akan berpamitan pulang setelah memeriksa kondisi Alpian. Pero menyeka air mata yang membanjiri kedua sisi pipinya. Penolakan terus ia dapatkan dari mantan kekasihnya itu. Apa sudah tidak ada kesempatan lagi untuk aku? Aku akui aku salah, tapi kamu tahu keadaanku waktu itu kan? Kamu juga pernah bilang akan memberiku waktu. Galih hanya diam dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Pandangannya lurus ke arah taman yang luas. Maaf Fer, sudah tidak bisa. Aku sudah bersabar menunggu beberapa tahun, tapi kamu tidak juga berubah. Apa aku salah kalau mau memulai hubungan baru? Tapi siapa perempuan itu? Siapa yang sudah menggantikan posisi aku? Pekik Pero mulai kehilangan kesabaran. Hembusan napas panjang terdengar dari Galih. Kamu akan tahu nanti, kamu mengenal dia. Semakin deras saja air mata yang meleleh. Tak terima, Pero melingkarkan kedua tangan pada tubuh lelaki itu, memeluknya dari belakang. Bahkan ketika Galih berusaha melepas, Pero tak memberi celah.
Wanita itu masih menyimpan keyakinan bahwa Gali tidak mungkin semudah itu melupakan dirinya. Apalagi kebersamaan mereka selama beberapa tahun belakangan. Waktumu sudah habis, aku sudah senang dengan hidupku yang sekarang. Maafkan aku yang salah karena butuh waktu terlalu lama untuk melupakan Alpian dan mengabaikan kamu. Aku yakin perasaan kamu belum hilang untuk aku kan? Kamu masih mencintai aku. Kamu hanya menjadikan perempuan itu sebagai pelampiasan. Dan ucapan Pero terputus oleh suara pecahan kaca. Keduanya menoleh ke sumber suara. Spontan Gali dan Pero mematung di tempat saat baru menyadari keberadaan Aileen dan juga Riana di tempat itu. Nah, segitu dulu ya bab 83-nya. Mohon maaf mimin terlambat ya update-nya karena pulang kerjanya agak malam ya. Jadi mohon maaf ya. Terima kasih buat kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Bye bye.